بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i, Perumahan Latansa, Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, hari Rabu pekan ketiga, bertepatan dengan tanggal 15 masuk tanggal 16 ya, bulan Rajab 1446 Hijriah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan siapapun yang sedang diuji dengan sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ini jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di hari ini insyaallah kita akan membahas yaitu di bab 114 ya jemaah sekalian, pada hadis-hadis yang disebutkan di bab ini, di mana judul babnya adalah Ahlul Ma'rufi fid Dunya, Ahlul Ma'rufi fil Akhirah. Ya, jadi orang-orang yang ahli berbuat kebaikan, mereka yang berbuat ma'ruf, amal-amal soleh, amal-amal kebajikan di dunianya jamaah sekalian, mereka itu adalah orang-orang yang ahli ma'ruf juga di akhiratnya. Jadi orang yang berbuat kebaikan di dunianya, mereka akan mendapati kebaikannya di akhirat. Ahli kebaikan, ahli ma'ruf di dunia, mereka juga ahli ma'ruf, ahli ketaatan di akhirat kelak. Jadi maksudnya dia akan mendapati balasan kebaikannya di akhirat. Ya, jadi tidak sia-sia ya jamaah sekalian apa yang jamaah sekalian lakukan ya, berupa salat ya, berupa qiraatul Quran, berupa azkar ya, berupa amal-amal solih apapun bentuknya, termasuk juga birrul walidain ya, termasuk juga i'anatul akharin yang membantu orang lain, termasuk juga silaturahim ya, termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk juga apapun yang bentuk kebaikan yang dilakukan, itu insyaallah akan didapati hasilnya, buahnya kelak di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah menerima ya seluruh amal ibadah kita semua dan menjadikannya sebagai bekal ya untuk akhirat di masa mendatang ya, ketika kita sudah menghadapi hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Disebutkan di sini riwayat yang pertama jemaah sekalian, ya, disebutkan silsilah sanadnya ya. Haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsani Nusair ibnu Amr. Saya ulangi, haddatsani Nusair ibnu Umar ibni Yazid ibni Qabisah ibni Yazid al-Asdi atau al-Asadi an fulan qala sami'tu Burmata ibn Laith
ibni Burmah annahu sami'a Qabisata bin al-Asadi qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Ya, jadi bersumber dari seorang sahabat yang bernama Qabisah ibnul Asadi, di mana beliau berkata, aku pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya, orang-orang yang berbuat ma'ruf di dunianya, hum ahlul ma'rufi fil akhirah, mereka itu orang-orang yang ahli ma'ruf juga di akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya, hum ahlul munkari fil akhirah, dan orang-orang yang ahli mungkar, ya ahli keburukan, dosa, perbuatan kemaksiatan di dunianya, mereka juga ahli mungkar di akhirat. Ya, nanti akan kita lihat tafsiran dari hadis ini. Tapi sederhananya, orang-orang yang berbuat mungkar di dunia, mereka juga akan mendapatkan hasil dari keburukan perbuatan dosanya kelak di akhirat. Baik, insyaallah demikian ya jemaah sekalian. Sekarang kita masuk kepada syarahnya. Ya. Al-ma'ruf, ya, yang dimaksud ma'ruf jemaah sekalian, kullu ma hasanahu Allah fi syar'i wa ahallahu wa atabah. Ya, ma'ruf itu segala perkara yang dianggap baik, ya, dalam agama. Segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara itu baik, ya, dalam syariat. Allah halalkan, Allah jadikan perkara itu baik, maka itu sesuatu yang ma'ruf. Sebaliknya mungkar, kullu ma qabbahahu Allah fi syar'i wa harramahu wa karrahahu. Perkara atau segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai keburukan dalam agama, sebagai perkara yang Allah haramkan atau perkara yang tidak disukai, ya, maka masuk dalam kategori mungkar. Ya, berarti sederhananya jemaah sekalian, barometer baik atau buruk itu adalah agama. Ya, jadi kalau apa yang dianggap baik dalam agama Islam yang disyariatkan masuk kategori kebaikan, ma'ruf. Apa yang dianggap mungkar, sesuatu yang dilarang, diharamkan, masuk dalam kategori mungkar. Gitu aja Mas sekalian. Nah, kita lihat di sini dalam kitab Syarah Al-Adabul Mufrad jemaah sekalian, tentang syarah hadis ini disebutkan dalam kitab An-Nihayah, ya, fi Gharibil Hadits, ya, karya Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala. Al-ma'rufu huwa ismun jami' li kulli ma 'urifa min ta'atillah. Ya, jadi ma'ruf itu satu nama yang mencakup, ya, segala yang diketahui dari ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, ihsan, ya, kepada manusia, dan setiap perkara yang disunnahkan, ya, dianjurkan dalam agama, yaitu masuk kategori ma'ruf. Ya, apa misalnya? Ya, misalnya sholat, ya, misalnya zakat, misalnya puasa, misalnya haji, misalnya umroh, qiraatul Quran, misalnya zikir, misalnya birrul walidain, ya, misalnya membantu orang lain, ya, sedekah, infak, dan apapun yang di situ disebutkan, ya, kebaikan dalam agama diwajibkan atau disunnahkan, masuk kategori ma'ruf. Ya, segala kebaikan yang diketahui, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi segala amal ibadah masuk kategori ma'ruf. Baik sifatnya hablum minallah atau hablum minannas, ya, masuk kategori ma'ruf. Kemudian jemaah sekalian, al-munkar diddu dzalik, ya, jadi kemungkaran itu sebaliknya, ya, segala yang dianggap buruk, ya, dalam agama, tidak disukai, diharamkan, apapun bentuknya. Ya, tentu kemungkaran yang paling mungkar adalah asyirku billah, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga perbuatan dosa-dosa yang disebutkan, ya, baik dalam Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya di antara perbuatan dosa-dosa tersebut adalah uququl walidain,
ya durhaka kepada kedua orang tua, ya termasuk mungkar. Syahadatuz zur, ya persaksian palsu, ya termasuk mungkar. Termasuk juga aklu amwalil yatim, ya jadi makan harta anak yatim. Termasuk juga makan harta riba, termasuk juga perbuatan zina, termasuk juga perbuatan syurbul khamr, ya meminum minuman keras, termasuk juga al-maisir, ya perjudian, termasuk juga perbuatan al-kadzib, ya kebohongan, termasuk juga al-zulmu, ya perbuatan kedoliman kepada sesama manusia, termasuk juga ar-riswah, ya perbuatan suap menyuap, termasuk juga lari dari medan perang, ya termasuk juga perbuatan misalnya tarkus sholah, yang meninggalkan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang benar, dan apapun yang di situ dijadikan sebagai perkara yang qabih, yang buruk ya dalam agama jamaah sekalian, maka itu masuk kategori mungkar. Ya, maka intisari hadis kita yang kita bahas yaitu ahli ma'ruf di dunia, mereka ahli ma'ruf di akhirat. Ahli mungkar di dunia, mereka juga ahli mungkar di akhirat kelak. Masing-masing mendapatkan balasan ya dari apa yang dia kerjakan. Ya, di antara tafsiran hadis ini, man badala ma'rufahu linnasi fid dunya atahullahu jazaa'a ma'rufahu fil akhirah. Jadi siapa orang yang dia mengerahkan, mengusahakan, mengupayakan, melakukan kebajikan kepada sesama manusia di dunianya, maka Allah akan datangkan balasannya dari kebaikannya di akhirat. Gitu ya, ya salah satu bentuk ma'ruf apa? Kebaikan kepada sesama manusia. Yang dia lakukan, dia ikhlas karena Allah, itu tidak sia-sia, dia akan dapatkan hasilnya di akhirat. Ya. Ya, kemudian dijelaskan juga ya dalam kitab Al-Faid ya jamaah sekalian, bitasarruf yaqulu innama yaf'aluhu al-'abdu min khairin wa syarrin fi hadhihi ad-dar lahu nata'ij tadhhar fi daril baqa li'annaha mahallul jaza. Ya, jadi apa saja yang dilakukan seorang hamba, baik itu kebaikan ya, baik itu keburukan di negeri ini yaitu di dunia jemaah sekalian, maka itu mesti ada apa? Nataijnya, mesti ada hasilnya, mesti ada buahnya, mesti ada balasannya yang akan tampak di negeri yang baqo ya, negeri yang kekal abadi, yaitu di akhirat ya. Maka berbahagialah ketika jamaah sekalian mengisi ya waktu-waktunya dengan kebajikan ya, dengan yang ma'ruf ya, baik itu yang sifatnya hablum minallah maupun hablum minan nas. Ini yang akan menjadi tabungan dan bekal kita di akhirat. Sebaliknya rugilah orang yang mengisi hidupnya dengan keburukan, dengan perbuatan yang mungkar, lalu dia tidak insaf, dia akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Wa jazaa'u kulli insan, saya ulangi, wa jazaa'u kulli insanin bihasabi amalihi ya, jadi balasan setiap orang itu sama sekalian bergantung dari amalannya ya, sehingga dalam ayat bima kanu ya'malun ya, jadi seseorang itu dibalas ya dengan surga dengan sebab apa yang mereka kerjakan ya. Jadi amal ini penting, perbuatan itu penting dan akan dibalasi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya, barang siapa yang melakukan ya kebaikan walaupun hanya sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan walaupun hanya sebesar dzarrah keburukan, dosa,
perbuatan yang melanggar agama, ya rohu, dia pasti akan melihatnya. Melihat apa jemaah? Melihat perbuatan tersebut di akhirat, melihat balasan dari perbuatannya di akhirat. Nah, kemudian di antara keterangan lanjutannya jemaah sekalian, wa kullu ma'rufin aw munkarin yujaza alaihi min jinsihi. Ya, jadi setiap ma'ruf, setiap mungkar itu akan dibalasi dengan yang semisalnya. Ya, jadi amalannya baik, ya hasilnya baik. Perbuatannya buruk, ya hasilnya apa? Keburukan. Ya, secara umum demikian jemaah sekalian. Ya, jadi kalau kepingin di akhirat hasilnya baik, ya amalannya harus baik. Ya, jadi ingin di akhirat catatan amalnya kebajikan, ya marilah kita tetap istiqomahkan dalam apa? Kebajikan. Ya, bagaimana pertanyaannya kalau seseorang sudah terjatuh pada keburukan jemaah sekalian? Kalau masih ada kehidupan, dia masih ada umur, ya masih ada kesempatan ya untuk mengintrospeksi diri, ya untuk muhasabah, untuk taubat, ya taubatan nasuh, untuk memulai ya dengan yang lebih baik. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha Tawwab, ya Maha penerima taubat hamba-hambanya. Ya, selama masih ada umur, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, tapi setelah taubat hendaknya dia apa? Merubah ke arah yang lebih baik. Ya, jangan kembali kepada perbuatan keburukannya. Ya. Jadi antara hal yang mesti diperhatikan ketika sudah taubat, taubatan nasuh, ya, mana syaratnya itu apa jemaah sekalian? Yang pertama, meninggalkan ya apa yang dia lakukan, berhenti dari apa yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua ada unsur nadam, ya nadam itu penyesalan ya dalam hatinya. Kemudian yang ketiga yaitu al-azmu, ya bertekad ya tidak mengulang di masa mendatang. Ya, kalau kaitannya dengan manusia hendaknya dia menyelesaikan urusannya. Ya, mungkin itu berkaitan dengan tuduhan ya atau fitnah, maka dia minta apa? Dihalalkan, minta dimaafkan. Kalau kaitannya dengan harta minta diselesaikan. Ya, supaya perkaranya tidak berlanjut ke akhirat nanti. Nah, wa kullu insanin yuhsyaru ala ma kana alaihi fid dunya. Ya, jadi setiap orang itu akan dikumpulkan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunianya. Ya, jadi ada riwayat ya di sini disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Ya, akan dibangkitkan setiap hamba itu sesuai dengan apa atau keadaan bagaimana dia wafatnya. Ya, berarti perbuatan di dunia sangat berpengaruh ya, apalagi di penghujung kehidupannya terhadap keadaannya kelak di akhirat. Bagaimana dia dibangkitkan kelak di akhirat. Ya, lafadznya yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi, akan dibangkitkan setiap hamba sesuai dengan bagaimana dia wafatnya. Hadis riwayat Imam Muslim ya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Baik, insyaallah demikian ya jemaah sekalian. Ya, kita lihat di sini dalam syarah Rasul Bard ya. Di antara fikih hadis ini berkata Syekh Albani ya, rahimahullahu taala, ka'annal hadis tafsir liqaulihi ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, jadi seakan-akan hadis tadi yang disebutkan itu adalah tafsiran ya dari firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ya ayat yang ke-7, yang artinya maka barang siapa yang mengamalkan sebesar dzarrah kebajikan ya rohu. Ya, seakan-akan hadis ini tafsiran ya dari ayat tersebut.
Aiman yasna al-ma'ruf fid dunya ilan nasi ya'ti ilaihi al-ma'ruf wal khair minallahi fil akhirah. Ya, siapa orang yang berbuat kebaikan ya di dunia kepada manusia misalnya, maka akan datang kebaikannya ya dari Allah di akhirat. Apapun dia bentuknya sama sekalian. Ya, mungkin dia pernah bantu orang, mungkin dia pernah berbuat baik ya kepada kerabatnya, mungkin dia berbuat baik ya kepada orang tuanya. Ya, apapun bentuknya dari ma'ruf tadi kepada manusia, maka dia akan mendapatkan kebajikannya, balasannya di akhirat. Wa man yasna'ul munkara fid dunya yulaqihi fil akhirati. Ya, jadi barang siapa yang dia berbuat mungkar di dunianya, dia akan mendapati kemungkarannya itu di akhirat. Ya, jadi enggak berlalu begitu saja. Jadi semua ada hitungannya, semua ada hisabnya, semua ada konsekuensinya gitu ya. Semua ada balasannya sama sekalian. Nah, ini yang dilihat di dunianya saja. Kan kalau kita lihat enggak sebanding ya, dunia yang sebentar dengan akhirat yang abadi. Nah, patokannya itu dunianya. Nah, dunia itu kan sebentar Mas sekalian. Ya, jadi hanya beberapa tahun ya di dunia kurang lebih ya, Mas sekalian, digambarkan usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 ya sampai 70 tahun. Ya, kalau zaman sekarang ini 50 sudah banyak yang wafat ya. Saya perhatikan usia 50 itu sudah ini ya, Masya Allah. Saya sudah dekat 50 ini, itu akan diberi umur panjang aja Mas sekalian, Masya Allah. Dan kita semua ya diberikan apa? Panjang umur insya Allah. Tapi secara umum gambaran umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mabaina as-sittin was-sab'in, antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melampauinya, sedikit yang melampaui 70 tahun. Nah, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang di antara itu. Nah, waktu yang sebentar tersebut Bapak sekalian itu adalah barometer atau patokan balasan di akhirat. Yang sifatnya abadi, yang sifatnya apa? Selama-lamanya. Maka bukan pada panjang atau pendeknya umur, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana seorang hamba melakukan, memanfaatkan umurnya. Ya, kalau kita lihat para ulama ya, sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau usianya adalah 63 tahun ya, 63 tahun. Usia misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya kurang lebih 54 tahun ya, 54 tahun ya. Singkat aja sekalian. Imam Nawawi ya rahimahullahu taala ya kurang lebih 45 tahun. Ya, 45 tahun. Ya. Syekh siapa? Hafidz Al-Hakami rahimahullah kurang lebih 30 atau 35 atau 37 tahun ya beliau wafat. Ya, begitulah. Tapi mereka melakukan ya umur-umur tadi dengan luar biasa ya, dengan iman ya, dengan ibadah, dengan taqarrub kepada Allah, dengan perbuatan ma'ruf, yang inilah yang akan menjadi kebaikan bagi mereka selama-lamanya di akhirat. Ya, jadi bagaimana memanfaatkan umur tadi. Nah, nanti yang dihisab di akhirat jamaah sekalian itu adalah mulai dari usia balik ya, dari usia balik sampai wafat. Ya, usia balik sampai wafat. Usia baliknya berapa sampai meninggalnya, itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian ya jamaah sekalian. Ya. Ya, tentu yang terbaik orang yang dipanjangkan umurnya wa hasuna amaluhu, ya amalnya baik. Ya, umurnya dipanjangkan, amalnya baik. Tapi kan umur bukan di tangan kita, ya Allah yang ngatur ya. Kita nggak tahu ya. Artinya Allah lah yang memberikan ya masa hamba tersebut berapa, dan ini sudah ditakdirkan ya sebelum kita terlahir ke alam dunia ya. Jadi tentang diantaranya rizkinya ya, kemudian ajalnya
terus amalannya ya khairihi wa syarrih ya. Jadi bukan kekuasaan kita tapi kuasanya Allah ya, masalah umur. Nasallallahu ya assalam wal afiyah. Nah, baik, kita lanjutkan ya jamaah sekalian kepada riwayat setelahnya. Riwayat yang ke-223. Ya, kita buka dalam kitabnya 223. Nah. Haddatsana Al-Hasan ibnu Umar qala haddatsana Mu'tamir qala dzakartu li abi haditsa Abi Utsman an Salman annahu qala inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah faqala inni sami'tuhu min Abi Utsman yuhaddithuhu an Salman fa'araftu anna dzaka kadzaka fa'araftu an dzaka kadzaka fama haddathtu bihi ahadan qad. Ya, jadi dari ya riwayat ini jamaah sekalian yang bersumber dari Salman ya radhiyallahu an berkata, inna ahlal ma'ruf ya, sesungguhnya ahli ma'ruf di dunia mereka itu juga ahli ma'ruf di akhirat. Ya, berarti sama ya dengan intinya dengan apa yang telah kita sampaikan. Nah, kita lanjutkan ya kepada bab setelahnya yaitu 115. Bab 115 diberikan judul oleh Imam Bukhari rahimahullah, inna kulla ma'rufin shadaqatun, ya, bahwasanya setiap perbuatan ma'ruf itu sedekah. Ya, maksudnya setiap perbuatan baik itu bernilai sedekah. Walaupun bukan bersifat apa? Harta. Ya, kalau sedekah di benak kita itu kan harta jemaah sekalian. Ya. Ternyata bisa harta, bisa bukan harta. Nah, semua kebaikan itu bernilai sedekah. Semua kebajikan bernilai sedekah, baik itu bersifat harta maupun non harta. Ya, ini berdasarkan riwayat ya dari Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan ma'ruf itu adalah sedekah. Nah, baik, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani bahwasannya yang dimaksudkan dengan ma'ruf itu adalah ismu kulli fi'lin yu'rafu husnuhu bisyar'i wal aqli ma'an. Ma'ruf itu adalah nama setiap perbuatan yang dikenali kebaikannya, kebagusannya menurut syariat dan akal fikiran bersama-sama. Menurut Imam Abi Jamrah, diitlaqkan isim ma'ruf ala ma'urifa, apa yang dikenali dengan dalil-dalil syariat, bahwasanya itu termasuk amal-amal kebajikan, sawa'un jarad bihil adah, baik yang adat atau kebiasaan berlalu seperti itu ataupun tidak, baik terbiasa dilakukan ataupun tidak, tapi dikenali dalam agama sebagai ma'ruf, maka ma'ruf, kebaikan gitu ya. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah tentang hadis ini, kullu ma'rufin shadaqah ay lahu hukmuha fis thawab, ya. Jadi hukumnya dalam masalah pahala itu seperti apa? Orang sodako. Kan masalahnya itu tidak semua orang bisa sodako, ya. Mungkin ada yang lebih hartanya, mungkin ada yang tidak. Nah, ada peluang untuk seseorang itu bersodako meskipun umpama dia nggak punya harta. Dia bisa melakukan amal kebaikan, kebaikan itu bisa bernilai sedekah, gitu maksudnya. Saya ulangi ya, kan tidak semua orang itu punya kesempatan sedekah harta. Nah, masih ada peluang dia berbuat baik yang nilainya senilai dengan sedekah. Amal kebaikan apa? Apapun amal kebaikan itu bisa bernilai sedekah. Nanti akan kita lihat ya hadis rincian tentang hal tersebut. Ya, jadi itu semua termasuk bentuk sedekah. Kalau seseorang memiliki kelebihan lalu dia bersedekah dengan hartanya, alhamdulillah, berarti dia bisa bersedekah harta, bisa juga kebaikan yang bernilai sedekah meskipun bukan harta. Tapi kalau nggak punya harta sama sekali, maka dia masih bisa dapat sedekah meskipun dia amal baiknya tidak berupa apa? Harta. Ya.
Ya, kan beda dengan zakat ya. Kalau zakat itu kan orang yang memiliki kemampuan ya. Jadi mencapai nisab, haulnya. Orang-orang yang memang dia wajib zakat. Ada yang tidak mampu ya, tidak bisa zakat. Tapi kalau sedekah jamaah sekalian ini lebih umum sifatnya, bisa berupa harta, bisa non harta. Nah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam hadis ini juga menjelaskan bahwasannya la yuhtaqaru syai'an minal ma'ruf ya, bahwasannya kebaikan apapun itu tidak diremehkan. Ya, jadi jangan diremehkan karena bisa jadi kebaikan itu apa? Bermanfaat untuk kita di akhirat, ya, menyelamatkan kita dari api neraka. Menambah amal soleh kita. Ya, jadi jangan diremehkan. Ya, termasuk diantaranya apa? Engkau bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri, ya kan gitu ya. Itu termasuk apa? Kebaikan, jangan diremehkan. Ya. Wa annahu yanbaghi alla yabkhal bihi bal yanbaghi an yuhdirahu, ya. Jadi seseorang itu hendaknya selayaknya jangan pelit, jangan kikir sama sekalian dengan kebaikan. Karena kebaikan itu menguntungkannya, menguntungkan dirinya. Jangan kikir untuk berbuat baik. Bahkan selayaknya an yuhdirahu, hendaknya dia menghadirkan ya kebaikan tersebut dalam hidupnya. Nah, ya disebutkan juga dalam kitab Al-Faid ya jamaah sekalian, walamma takarrara al-amru bis-shadaqati fil kitabi was sunnah malat ilaihal qulubu fa akhbarahum bi anna kulla ta'atin min qaulin aw fi'lin aw badlin shadaqatun yastariku fihal mutasaddiqun hathan minhu lil kafati al mubadara ila fi'lil mar'i taqatahu. Ya, jadi ketika ada pengulangan ya perintah untuk sedekah dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah, maka hati itu condong kepadanya. Apa maksudnya hati condong kepadanya? Ya maksudnya hati orang yang beriman itu kepingin apa? Sedekah, kepingin untuk melakukannya. Tapi kan nggak semua orang bisa. Maka diberitahukanlah bahwasannya setiap ketaatan, baik itu ucapan maupun perbuatan ataupun apa? Upaya, sesuatu yang dikerahkan oleh seorang hamba itu bisa bernilai sedekah. Yang dia bisa apa? Yastarik, ya, yang bisa dia mendapatkan pahala seperti pahalanya mutasaddiqun, orang-orang yang sedekah dengan harta. Ya. Ya kan kita ingat ya hadis yang lain ya, bagaimana ada riwayat sahabat-sahabat yang tidak berharta. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasul, orang-orang yang kaya dari kalangan kami, mereka telah membawa apa? Pahala-pahala, memborong pahala-pahala. Ya maksudnya mereka itu sedekah, zakat, infak, kami nggak bisa. Ya maksudnya di sini para sahabat itu kepingin seperti mereka tapi nggak mampu. Maka Nabi SAW memberikan solusi ya. Jadi orang yang tanya tadi bilang, ya Rasulullah, orang-orang kaya membawa pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli, ya mereka sholat seperti halnya kami sholat. Sholat kan nggak perlu harta. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaqun, tapi mereka itu bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka beliau pun menjelaskan, alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, ya bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian bisa sedekahkan. Lalu diberikan contoh, setiap tasbihah, satu kali tasbih subhanallah itu bernilai sedekah. Satu kali tahmidah alhamdulillah bernilai sedekah. Bukan harta, zikir, tapi bernilai sedekah. Ya, sampai akhir hadis. Ya, ini menunjukkan dalam sekalian bahwasannya peluang orang untuk berbuat baik itu terbuka, luas. Salah satunya beramal-amal kebajikan yang di situ dia bisa bernilai sedekah.
Ya, ini bukan berarti orang yang berharta lalu dia tidak mau sedekah harta hanya dengan amal, tidak. Ini peluang ya bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan bersedekah dengan hartanya, nggak mampu, itu masih ada kemudahan untuk apa? Beramal soleh yang bernilai sedekah. Orang yang mampu dapat dua-duanya. Ya, dengan harta dia bisa, dengan zakat, infak, sedekah. Yang non harta dia juga bisa beramal-amal soleh yang bernilai juga apa? Amaliyah sedekah. Insyaallah demikian ya jamaah sekalian, lanjutannya. Nah, kenapa sedekah itu dinamakan sedekah jamaah sekalian? Li'annaha min tasdiqil wa'di bi naf'i ta'ati ajilan wa thawabiha ajilan. Ya, karena dari kata apa? Sedekah, ya. Berarti ada unsur pembenaran terhadap janji. Janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemanfaatan ketaatan ajilan, ya, dengan segera, wa thawabiha ajilan, dan pahalanya yang akan datang. Sedekah, ya, berarti hamba tersebut membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala akan apa? Kemanfaatan amalnya dan juga balasannya di akhirat. Sehingga disebut sedekah. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, hadis tadi menunjukkan bahwa setiap apa yang dilakukan seseorang itu atau diucapkannya, ya, maksudnya dari halal yang baik, ya, yuktabu lahu bihi sedekah, akan dituliskan baginya sedekah. Ya. Dan ini yang perlu ya kita lakukan jamaah sekalian, apalagi kita diberikan kenikmatan ya berupa persendian yang berjumlah 360 persendian ya dalam tubuh kita, yang masing-masingnya itu perlu disyukuri. Ya, perlu disedekahi jamaah sekalian. Dengan apa? Dengan apapun ya dari amal-amal kebajikan, dan salah satunya yaitu dengan apa? Salat duha. Ya, dari salat duha itu salah satu fadilahnya bisa mewakili apa yang mesti disedekahkan seorang hamba dari 360 persendian yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, kemudian dikatakan wa fihi isyara ila anna shadaqah la tanhasiru fil mahsus fala takhtasu bi ahli yasar mathalan bal kullu ahadin yumkinuhu fi'luha ghaliban bila masyaqqah. Ya, jadi dalam kitab Fathul Bari dijelaskan isyarat bahwasanya sedekah itu tidak hanya secara khusus pada hal-hal yang dirasakan. Ya, maksudnya berupa harta, berupa kelebihan seseorang dari kemampuan hartanya. Ya, yang hanya dimiliki oleh ahlul yasar, ya, orang-orang yang lapang, yang lebih. Tetapi nilai sedekah itu bisa dilakukan sama sekalian, ya, yumkinuhu fi'luha, apa yang bisa dilakukan tanpa keberatan, ya, artinya tanpa masyaqqah, tanpa keberatan. Setiap orang bisa melakukan perbuatan yang bernilai sedekah, ya, tinggal mau melakukannya atau tidak gitu. Kalau mau melakukan, berarti itu adalah amal-amal yang bernilai sedekah, dan ini akan menguntungkannya kelak di akhirat. Ya, insyaallah demikian ya jamaah sekalian. Ya, terakhir di sini disebutkan ya dalam kitab Rasul Bard ya tentang hadis tadi sama sekalian. Ya, di antara faedahnya al-hathu ala adami ihtiqaril ma'ruf lianna kulla syai'in yaf'aluhu al-mar'u aw yaquluhu minal khair yuktabu lahu bihi sedekah. Ya, jadi motivasi untuk tidak meremehkan kebajikan, ya, karena segala sesuatu yang dilakukan seseorang atau diucapkannya dari kebaikan akan ditulis baginya sedekah. Ya, Masya Allah, kalau kita renungkan dalam menit-menit, ya, waktu-waktu yang Allah berikan itu adalah peluang-peluang untuk beramal. Ya, coba kita hitung ya, kalau
seseorang itu zikir ya di waktu pagi, di waktu sore, dari bacaan Quran yang dia baca jamaah sekalian, itu semua adalah ladang-ladang pahala. Termasuk juga dari ya perbuatan-perbuatan baiknya ya, termasuk kepada sama manusia ya, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya ya, kepada siapapun ya, di situ ada unsur kebajikan, maka insya Allah juga bernilai sedekah ya. Termasuk ucapan apa? Tasbihah ya, ucapan satu kali tasbih, tahmid ya, dan ucapan-ucapan yang lain yang dituntunkan dari hadis Nabi SAW itu bernilai sedekah. Nah, baik, kita cukupkan ya pembahasan kita jemaah sekalian sampai di hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemanfaatan dan kemudahan ya bagi kita semua untuk bisa istiqomah ya di atas amal, di atas taqarrub kita kepada Allah, dilandasi dengan iman sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya sudah dekat ya waktu Isya. Ada waktu 1-2 menit, barangkali ada yang kurang jelas ya dari uraian tadi jamaah sekalian, dipersilahkan. Nah. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya, satu hadis lagi ya jamaah sekalian. Di sini masih berkaitan ya, disebutkan ya sebuah riwayat dari seorang sahabat jamaah sekalian bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala kulli muslimin sedekah ya, atas setiap muslim itu sedekah ya, maksudnya kewajiban seorang muslim apa? Sedekah. Lalu para sahabat bertanya, fa illam yajid, bagaimana ya Rasul kalau dia nggak bisa, nggak mendapati sedekah? Ya, dalam gambarannya sahabat itu harus dengan apa? Harta. Maka ternyata jawaban Nabi SAW jamaah sekalian, beliau menyatakan, faya'tamilu biyadaihi. Ya, kalau orang itu nggak bisa sedekah, dia bisa apa? Ya'tamil biyadaihi. Ya, dia bisa bekerja dengan kedua tangannya. Nah, bekerja berarti kan dapat apa? Insya Allah dapat rezeki, dapat hasil. Fayanfa'u nafsahu, dia bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya. Nah, ada lebih, wa yatasaddaq, dia bisa sedekah. Nah, ini petunjuk dari Nabi SAW. Lalu sahabat tanya, fa illam yastati, kalau dia nggak bisa juga bagaimana ya Rasul? Au lam yaf'al, atau dia enggak melakukannya, maka beliau memberikan ya solusi yang kedua, fayu'inu dzal hajatil malhuf, dia bisa membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan ya, mungkin orang yang terzolimi atau orang yang kesusahan, dia beri pertolongan, termasuk bentuk apa? Sedekah ya, apapun dia bentuknya sama sekalian ya, bentuk pertolongan tadi apapun ya, mungkin misalnya ada tetangga kita yang pas butuh air misalnya, kemudian kita alirkan air, kita berikan bantuan air, itu termasuk apa? Kebaikan kepada seseorang. Atau misalnya contoh yang lain, ada membagikan makanan misalnya kepada orang yang membutuhkan, termasuk amal kebajikan ya. Termasuk juga seseorang yang membutuhkan pertolongannya sama sekalian, lalu dia bantu, maka ini juga termasuk apa? Kebajikan ya. Saya kemarin tuh lewat di kemarin lu saya lewat di salah satu jalan ya, saya ada keperluan, kemudian qadarullah itu pulangnya kok kehabisan bensin ya sama sekalian, kehabisan bensin, terus saya tuntun ya sepeda motor saya. Subhanallah, jalan terus ya, lama-lama dapat ya kurang lebih setengah kilo kan, kurang lebih ya. Terus ada orang lewat pakai sepeda motor, bapak-bapak ya, terus nyamperin saya sama sekalian, dia berhenti dan subhanallah menawarkan bantuan ya. Saya kira dia mau menggandeng sepeda motor saya ngikuti, ternyata tidak ya. Beliau memberhentikan sepeda motornya, kemudian beliau berniat memberikan bensin dari dalam apa? Tangki sepeda motornya. Subhanallah ya.
Nah, terus tanpa ini beliau gerak cepat ya, langsung nyari gelas ya yang bisa dibuat untuk nampung bensinnya. Kemudian dia salurkan dari bensin beliau, kemudian dia berikan kepada saya. Saya takjub sekali ya. Orangnya tampilannya sangat sederhana, sangat bersahaja dan kelihatannya dari tampilan beliau tapi mau memberikan ya bantuan. Nah, ini termasuk salah satu amal kebajikan. Ya, ketika saya akan meninggalkan, ya beliau masih bertanya apa masih ada uang untuk beli bensin, katanya begitu ya. Masya Allah, jadi sangat luar biasa ya. Alhamdulillah ya, saya sempat ya mencatat nomor WA beliau ya, saya pikir mungkin untuk nyambung ya hubungan ya ke depannya, dan ini termasuk salah satu amal kebajikan ya. Padahal itu tidak menguntungkan beliau ya secara duniawi, tapi secara ukhrawi memberikan keuntungan luar biasa. Kan beliau malah terkurangi ya di situ. Tapi secara nilai akhiratnya insya Allah mendapatkan pahala. Ya, ini termasuk salah satu contoh ya sama sekalian, empati kepada orang itu insya Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab ya sama sekalian. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini memberikan kemanfaatan, dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu ya mengikuti petunjuk Nabi SAW sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa difahami, dan kita cukupkan ya dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.